Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Prihatno dalam pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi pengelolaan koperasi. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Perangkat organisasi koperasi terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah rapat anggota. Karena biasanya diselenggarakan setiap tahun, maka disebut rapat anggota tahunan atau disingkat RAT. Kemudian ada pengurus dan juga ada pengawas. Di dalam rapat anggota tahunan tersebut ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, bisa penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, menetapkan kebijakan umum dari koperasi, memilih, memberhentikan, mengganti pengawas dan pengurus, kemudian menyusun rencana kerja, dan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan oleh koperasi. Itu semuanya diputuskan dalam RAT, dan RAT ini merupakan kekuasaan tertinggi di dalam koperasi. Jika di dalam badan usaha milik swasta berbentuk PT, hal semacam RAT ini adalah RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Hanya bedanya, setelah saya sampaikan di materi sebelumnya, cuma bedanya di RUPS itu penyampaian pendapat dan hak suara sejumlah dengan besarnya modal yang dimiliki. Sementara di koperasi menggunakan sistem demokratis sehingga semuanya memiliki hak suara yang sama. Kalau di RUPS itu yang punya modal lebih besar, misalkan 51%, maka haknya sudah penuh 51%. Sementara di koperasi tidak demikian. Semua anggota, baik yang anggota biasa ataupun jadi pengurus dan pengawas, tetap mempunyai hak yang sama. Kemudian yang kedua adalah pengurus. Pengurus inilah yang akan menjalankan keputusan-keputusan yang dibuat oleh RAT, Rapat Anggota Tahunan, dan sekaligus sebagai eksekutor yang menjalankan, yang mengelola koperasi sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, pengurus bisa mengangkat manajer atau pengelola tergantung dengan besarnya usaha yang dijalankan koperasi. Namun jika koperasinya belum begitu besar, cukup dikelola oleh pengurus sendiri. Selain itu, pengurus juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pembukuan, pencatatan keuangan, dan pada akhirnya nanti sampai pada pembagian SHU. Dan pengurus inilah yang bertanggung jawab terhadap kemajuan koperasi selama tahun anggaran, agar selama setahun itu koperasi bisa mencetak SHU yang lebih baik. Yang ketiga adalah pengawas koperasi. Untuk melaksanakan kegiatan koperasi, pengurus perlu diawasi. Nah, pengawas ini juga sama diangkat atau dipilih oleh rapat anggota. Di dalam menjalankan tugasnya, pengawas berhak dalam pemeriksaan semua yang dijalankan oleh pengurus, sehingga jika terjadi sebuah penyimpangan atau penyelewengan, pengawas bisa segera memberikan nasihat atau memberikan arahan atau teguran agar pengurus bisa menjalankan kegiatan pengelolaan koperasi itu dengan baik sesuai dengan yang diputuskan oleh rapat anggota tahunan. Yang selanjutnya adalah perangkat organisasi dalam koperasi sekolah. Kalau yang tadi saya jelaskan adalah koperasi secara umum. Kalau di koperasi sekolah juga tidak jauh berbeda dengan koperasi pada umumnya. Terdapat rapat anggota, berarti yang dihadiri oleh para siswa sebagai anggota koperasi sekolah. Kemudian juga ada pengawas koperasi sekolah, ada pengurus koperasi sekolah, dan boleh juga diadakan penasehat koperasi sekolah. Pengurus koperasi sekolah dipilih dari kalangan siswa yang bisa melaksanakan tugas pengelolaan dengan baik dan bisa dipercaya. Pengawas koperasi sekolah juga diangkat dari kalangan siswa, namun juga bisa diangkat dari kalangan guru dengan persetujuan kepala sekolah. Kemudian ada dewan penasehat koperasi sekolah yang biasanya dari dewan guru yang bisa memberikan nasihat-nasihat terhadap pelaksanaan kegiatan koperasi di sekolah. Bisa juga diadakan pelaksana harian koperasi sekolah. Karena siswa mempunyai tugas pokok untuk belajar, maka dalam pengelolaan koperasi di sekolah bisa dilakukan oleh pengurus secara mengirimkan atau siswa yang berada secara mengirimkan. Itu adalah perangkat organisasi di koperasi dan koperasi sekolah. Selanjutnya adalah permodalan koperasi. Koperasi dalam menjalankan usahanya tentu membutuhkan modal. Dari mana koperasi berasal? Kalau kita tarik dari pengertian koperasi yang merupakan badan usaha yang anggotanya orang per orang dan menurut
undang-undang itu minimal 20 orang, maka sumber modalnya dari 20 orang anggota tersebut. Modalnya terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri itu yang berasal dari para anggota. Anggota ini adalah pemilik sekaligus pengguna di dalam koperasi. Owner sekaligus user ya. Owner artinya para pemilik ini mereka yang memberikan modal terhadap badan usaha koperasi. Sebagai user artinya produk-produk yang dihasilkan atau usaha yang dijalankan oleh koperasi digunakan juga oleh para anggota. Sehingga para anggota itu berperan sebagai owner atau pemilik dan sebagai user, pengguna dari koperasi. Di dalam modal pinjaman, modal sendiri ada simpanan, namanya simpanan pokok. Simpanan pokok itu dibayarkan sekali selama seseorang menjadi anggota koperasi tersebut. Pada saat awal menjadi anggota atau biasa disebut simpok. Kemudian ada simpanan yang rutin dibayarkan, biasanya bulanan, itu namanya simwa atau simpanan wajib. Kemudian juga jika koperasi telah berjalan, maka di dalam hasil SAU, sisa hasil usaha, ada juga SAU yang dicadangkan menjadi dana cadangan untuk tambahan modal koperasi. Dan juga bisa ada dana dari hibah. Hibah itu pemberian yang tidak mengikat dari pihak lain, itu menjadi modal sendiri koperasi. Sedangkan modal pinjaman bisa dari pinjaman anggota, namanya simpanan sukarela, berarti tidak diwajibkan kepada setiap anggota, hanya anggota yang akan memberikan pinjaman tersebut disebut simpanan sukarela. Bisa juga dari koperasi lain, dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Nah, itulah sumber-sumber permodalan koperasi yang bisa menggerakkan kegiatan usaha di dalam koperasi. Demikian materi tentang pengelolaan koperasi, perangkat organisasi di dalam koperasi, dan juga permodalan koperasi. Jika ada materi yang masih ingin ditanyakan, bisa dituliskan di kolom komentar. Tetap patuhi protokol kesehatan, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita kuasai ekonomi dunia.